Matahari tenggelam di ufuk barat, menghilang di balik cakrawala yang mulai tampak kering dan tandus. Hari itu berbeda. Langit yang biasanya cerah berubah menjadi abu-abu, seolah-olah menanggung beban berat yang tak terkatakan. Di sudut-sudut desa, suara burung yang biasanya ramai berkicau perlahan menghilang. Orang-orang mulai berbisik satu sama lain, merasakan ada yang tidak beres. Dalam hati mereka, tumbuh kegelisahan yang tak dapat dijelaskan, namun sangat nyata. Tanda-tanda sudah mulai tampak di sekitar mereka. Hujan yang biasanya datang dengan deras setiap musim kini mulai tersendat-sendat, hanya beberapa tetes yang jatuh dengan enggan ke tanah yang retak. Sungai yang biasanya mengalir deras kini surut, meninggalkan bebatuan yang mengering. Pepohonan tampak layu, dedaunannya menguning dan rontok. Di ladang-ladang, tanaman yang seharusnya siap panen malah mati sebelum waktunya. Keadaan ini sudah diperingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ribuan tahun lalu. Namun sekarang umat manusia harus menghadapinya secara langsung. Sebuah masa yang penuh dengan penderitaan dan ketakutan sedang menjelang. Masa paceklik 3 tahun yang kelak akan menandai kedatangan Dajjal, musuh terbesar umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat umat muslim. Bayangkan di sebuah hari yang tidak bisa dihindari, hari ketika seluruh dunia hancur dalam kekacauan yang tak terbayangkan. Hari di mana keimanan diuji hingga batasnya, ketika kebenaran dan kebatilan bertarung hingga tetes darah terakhir. Dikala itu sedang memasuki masa yang paling mengerikan dan menggetarkan, akhir zaman. Mulai dari masa paceklik, ketika bumi kehabisan rahmat dan manusia kelaparan dalam ketakutan yang dalam. Lalu tiba-tiba fitnah paling dahsyat yang belum pernah ada munculnya Dajjal, makhluk penipu yang menyesatkan umat manusia dengan kekuatan ilusi. Namun di tengah kehancuran itu, hadirlah cahaya harapan khalifah di akhir zaman, yaitu Imam Mahdi. Seorang pemimpin yang diramalkan membawa keadilan di tengah kekacauan. Tapi apakah ini cukup? Tidak. Pertempuran besar pun dimulai, dan ketika semuanya tampak gelap, Nabi Isa alaihissalam turun dari langit dengan penuh kemuliaan. Perang akhir zaman berkobar, darah bercucuran, dunia terhuyung-huyung di ambang kehancuran, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, kaum perusak yang memakan segala sesuatu di bumi, menambah keputusasaan. Lalu saat yang paling mencekam datang, ketika matahari terbit dari barat, tanda bahwa pintu taubat tertutup selamanya. Al-Quran, kitab suci yang kita pegang, erat hilang dari bumi, dan yang tersisa hanyalah kegelapan. Dabah muncul dari perut bumi, asap dukhan menutupi langit, dan umat manusia tersiksa di bawah kabut tebal. Api dari Aden meluap, menggiring manusia menuju kiamat. Dan bagi yang masih beriman, angin lembut akan turun untuk mengambil nyawa mereka dengan tenang dan meninggalkan dunia ini pada mereka yang telah kafir. Dan akhirnya, kiamat besar tiba. Gunung-gunung meledak, laut meluap, dan langit terbelah, menandai akhir dari segalanya. Sahabat umat muslim, inilah yang akan kita bahas. Kisah yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berabad-abad yang lalu. Kisah tentang dahsyatnya akhir zaman, suatu peristiwa yang pasti akan terjadi. Saksikan video ini sampai habis, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kelak, dan bisa menjadi penghuni surga. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada yang perlu diluruskan dari pembahasan kali ini. Bismillah, mari kita mulai pembahasannya. Masa-masa paceklik. Tahun pertama adalah peringatan dari langit. Pada tahun pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan langit untuk menahan sepertiga hujannya,
dan bumi untuk menahan sepertiga tumbuhannya. Awalnya banyak orang tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka menganggap bahwa musim kering ini adalah hal biasa, hanya fenomena alam yang wajar. Namun perlahan-lahan mereka mulai merasakan dampak yang lebih besar. Di desa-desa, petani meratapi sawah mereka yang gagal panen. Hasil yang biasanya melimpah kini hanya tersisa setengah. Orang-orang berkumpul di pasar, saling berbicara dengan nada cemas, mencoba mencari penjelasan atas apa yang terjadi. Mereka mulai menyimpan cadangan makanan dengan lebih hati-hati, tetapi rasa khawatir itu tidak mudah untuk diusir. Di malam hari, keluarga-keluarga duduk dalam kesunyian, berdoa agar hujan kembali turun. Namun, doa-doa itu tampak tak terjawab. Matahari yang panas membakar tanah di siang hari, sementara malam yang biasanya sejuk kini terasa menusuk tulang karena angin kering yang berhembus tanpa henti. Orang-orang mulai bermimpi buruk, seakan-akan langit dan bumi meramalkan kehancuran yang lebih besar. Keresahan dan ketakutan manusia di tahun pertama. Ketakutan mulai menyusup ke dalam hati setiap orang. Anak-anak menangis kelaparan, sementara orang tua mereka semakin khawatir tentang masa depan. Di masjid-masjid, para ulama mulai memberikan khutbah yang lebih serius, memperingatkan bahwa ini mungkin adalah tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengingatkan umat untuk memperbanyak doa dan zikir, tetapi di sudut-sudut hati mereka sendiri ada kecemasan yang sama. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Petani yang dulu bekerja di ladang dengan semangat kini mulai kehilangan harapan. Mereka berdiri memandangi ladang-ladang yang kering. Tangan mereka gemetar karena kelelahan dan ketakutan. Apa yang akan kita makan besok? Tanya seorang petani kepada temannya, suaranya parau dan putus asa. Tak ada jawaban yang memadai, hanya keheningan yang lebih mengerikan daripada kata-kata. Suara-suara aneh mulai terdengar di malam hari. Angin yang berhembus membawa bisikan-bisikan yang tidak dimengerti, seolah-olah alam sedang memperingatkan manusia akan bencana yang lebih besar. Beberapa orang mulai melihat bayangan-bayangan di sudut mata mereka, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Hati mereka semakin dipenuhi dengan rasa takut yang tidak dapat dijelaskan. Tahun kedua adalah penderitaan yang semakin mendalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan langit untuk menahan 2/3 hujannya dan bumi untuk menahan 2/3 tumbuhannya. Langit yang dulu memberi kehidupan kini berubah menjadi musuh yang tak terlihat. Hujan yang ditunggu-tunggu tidak lagi datang. Petani yang berharap pada musim hujan kini hanya bisa menatap langit yang kosong, tanpa awan, tanpa harapan. Di desa-desa, keadaan semakin memburuk. Makanan menjadi barang langka dan harga kebutuhan pokok meroket. Orang-orang mulai bertengkar di pasar, berebut untuk mendapatkan sisa-sisa bahan pangan yang masih tersisa. Anak-anak semakin kurus, wajah mereka pucat, mata mereka kosong. Di rumah-rumah, perut keroncongan adalah suara yang paling sering terdengar, menggantikan tawa dan canda yang dulu memenuhi malam-malam. Beberapa orang mulai kehilangan akal. Mereka meninggalkan desa-desa mereka, berjalan tanpa tujuan ke kota, berharap bisa menemukan bantuan. Tetapi kota-kota pun dilanda penderitaan yang sama. Kelaparan mulai mengubah manusia menjadi lebih buas. Pencurian dan penjarahan meningkat. Suara tangisan dan teriakan mulai memenuhi malam-malam yang dulu sunyi. Dunia berubah menjadi tempat yang penuh dengan ketakutan dan ketidakpastian. Ketakutan semakin melanda. Di malam hari, orang-orang yang kelaparan mulai bermimpi buruk tentang kehancuran. Dalam mimpi mereka, mereka melihat langit yang gelap, hujan darah, dan bumi yang retak terbuka, menelan semua yang hidup. Mereka terbangun dengan keringat dingin, jantung berdebar, dan doa-doa terucap tanpa henti. Kabar tentang kematian mulai menyebar. Binatang ternak yang masih bertahan di tahun pertama, kini mulai mati satu persatu. Bangkai-bangkai hewan bertebaran di ladang-ladang,
mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Suara lalat yang mengerubungi bangkai menjadi irama yang mencekam di siang hari yang terik. Petani-petani yang dulu bergantung pada ternak mereka, kini harus menghadapi kenyataan bahwa sumber makanan mereka telah habis. Di beberapa desa, orang-orang mulai mendengar suara-suara aneh dari hutan yang tak lagi hijau. Suara jeritan yang tak mereka kenali, seolah-olah makhluk-makhluk gaib sedang merayakan kehancuran umat manusia. Beberapa orang melaporkan melihat bayangan-bayangan di malam hari, sosok-sosok hitam yang bergerak di tepi penglihatan mereka. Ketakutan berubah menjadi teror, dan kepercayaan kepada kehidupan semakin memudar. Pada tahun ketiga, puncak dari penderitaan itu tiba. Allah memerintahkan langit untuk menahan seluruh hujannya dan bumi untuk menahan seluruh tumbuhannya. Tidak ada lagi air yang turun dari langit. Tidak ada satu tetes pun. Langit yang dulunya biru dan penuh dengan harapan kini menjadi abu-abu kelam, seperti kain kafan yang menutupi bumi yang sekarat. Di ladang-ladang, tanah retak semakin parah. Tidak ada satu pun tanaman yang tumbuh. Semua yang hidup tampak sekarat. Hewan-hewan ternak yang tersisa mati satu persatu. Tubuh mereka kering karena kelaparan dan kekurangan air. Bangkai-bangkai hewan berserakan di mana-mana, menjadi simbol dari kehancuran yang melanda seluruh bumi. Orang-orang yang masih bertahan kini hanya memiliki satu pilihan, bergantung pada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan bahwa pada masa ini manusia hanya akan dapat bertahan hidup dengan tahlil, takbir, dan tahmid. Zikir menjadi pengganti makanan, satu-satunya hal yang mampu menjaga tubuh mereka tetap hidup di tengah kehancuran ini. Namun meski dengan zikir yang terus terucap, ketakutan tidak pernah benar-benar hilang. Setiap malam, mereka bermimpi buruk. Dalam mimpi itu, mereka melihat sosok Dajjal yang semakin mendekat, membawa kehancuran yang tak terbayangkan. Beberapa orang mulai kehilangan kewarasan mereka. Mereka berteriak di tengah malam, mata mereka kosong, seolah-olah sudah melihat kengerian yang akan datang. Orang-orang mulai saling mencurigai. Mereka percaya bahwa di antara mereka ada yang telah menyerahkan diri kepada kekuatan jahat. Bahwa ada di antara mereka yang telah membuka pintu bagi Dajjal. Desas-desus ini menimbulkan ketegangan di desa-desa yang sudah terpecah. Beberapa orang yang tak lagi mampu menahan rasa takut mulai bertindak di luar nalar, menyerang tetangga mereka sendiri dengan tuduhan-tuduhan yang tak berdasar. Masa dunia dalam kehancuran adalah munculnya Dajjal. Di tengah kehancuran dan kesengsaraan yang melanda dunia, manusia semakin kehilangan arah. Ketakutan yang sebelumnya hanya terasa sebagai bayangan di balik pikiran, kini menjadi nyata dan nyata di setiap sudut bumi. Tidak ada lagi makanan yang tersisa, air mengering, dan pepohonan mati. Teknologi yang dulu dianggap sebagai puncak kejayaan manusia kini tampak tak berguna di hadapan kehendak Tuhan. Dunia berada di ambang kehancuran total ketika tiba-tiba kabar yang menakutkan menyebar dengan cepat. Dajjal telah muncul. Dajjal yang telah diperingatkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kini muncul dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Sosoknya mengerikan dengan mata yang buta sebelah, namun auranya begitu mempesona hingga orang-orang tertarik padanya. Dengan teknologi yang begitu canggih, Dajjal mampu berkeliling dengan cepat, muncul di setiap benua dan negara dalam sekejap. Kemunculannya disertai dengan tipu daya yang membuat orang-orang yang lemah iman dan ketakutan pada masa paceklik ini merasa bahwa dia adalah penyelamat mereka. Dalam satu hari, Dajjal mampu mengelilingi kampung-kampung dan orang-orang banyak sekali yang menjadi pengikutnya, menyebarkan fitnahnya. Hari pertama di bumi dirasakan oleh manusia seperti setahun penuh, memberi Dajjal banyak waktu untuk mempengaruhi jutaan orang. Dia membawa keajaiban palsu tentang kesejahteraan, kemakmuran,
dan keselamatan dari penderitaan dunia. Orang-orang yang kelaparan dan kehausan yang berada di ambang kematian memandang Dajjal sebagai satu-satunya harapan mereka. "Dajjal ini penyelamat kita," teriak seorang pria yang dulunya taat beribadah, namun kini keimanannya goyah karena penderitaan yang ia alami. "Lihatlah, dia bisa menurunkan hujan, menyuburkan tanaman, dan membawa kesejahteraan bagi kita." Di tengah tanah yang kering dan tandus, Dajjal mengangkat tangannya ke langit. Seketika, awan-awan gelap berkumpul, dan hujan turun dengan derasnya, membasahi bumi yang telah lama mengering. Tanah yang gersang berubah menjadi subur, dan tanaman kembali tumbuh menghijau. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu mulai percaya bahwa Dajjal adalah Tuhan. Mereka yang kelaparan bersujud di hadapannya, berterima kasih atas berkah yang ia bawa. Banyak dari mereka yang lemah imannya mulai mengikuti Dajjal, mengabaikan peringatan bahwa dia adalah musuh terbesar umat manusia. Mereka buta akan kebenaran, terpesona oleh kekuatan dan tipu daya luar biasa yang ditunjukkan oleh Dajjal. Salah satu kemampuan paling mengejutkan dari Dajjal adalah kemampuannya menghidupkan orang mati. Dalam sebuah negara yang dilanda kelaparan, Dajjal mendatangi rajanya dan berkata, "Aku adalah Tuhanmu, sembahlah aku, maka semua keinginanmu akan terkabul asal engkau beriman kepadaku." Raja itu menjawab, "Aku ingin mengujimu terlebih dahulu jika engkau benar Tuhan." Dajjal tersenyum dan berkata, "Apa yang kau inginkan, aku akan mengabulkannya dengan mudah." Sang raja pun berkata, "Hidupkan kedua orang tuaku yang telah lama meninggal. Aku sangat mencintai mereka dan ingin hidup bersama mereka kembali." Dajjal menjawab, "Tunjukkan kuburan mereka. Ikutlah bersamaku, bawa juga awak media agar seluruh rakyatmu bisa menyaksikan secara langsung." Setelah tiba di kuburan, Dajjal mengangkat tangannya dan membaca mantra. Langit tiba-tiba menjadi gelap, semesta bergetar hebat, dan kuburan itu terbelah. Keluarlah dua sosok yang menyerupai kedua orang tua raja. Padahal mereka adalah setan bawahan Dajjal yang menyamar. Dengan suara lembut namun penuh tipu daya, orang tua tersebut berkata, "Wahai anakku, ikutilah dia, karena dia adalah Tuhan kita." Seketika itu juga, raja jatuh bersujud kepada Dajjal, mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Jutaan rakyat yang menyaksikan kejadian tersebut ikut terseret, mengakui Dajjal sebagai Tuhan mereka. Orang-orang di sekitar terkejut dan terpesona oleh kekuatan ini. Mereka mulai berpikir bahwa Dajjal memang Tuhan. Dia bisa menghidupkan orang mati, dia pasti Tuhan, teriak seseorang dari kerumunan. Fitnah yang Dajjal tebarkan begitu kuat, hingga mereka yang menyaksikannya segera tunduk dan menjadi pengikutnya. Namun mereka yang beriman menyadari bahwa ini hanyalah tipu daya, bahwa yang dihidupkan Dajjal hanyalah setan yang menyamar, bukan jiwa yang sebenarnya. Para ulama yang masih setia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan, jangan terperdaya oleh kekuatan Dajjal. Apa yang dia lakukan hanyalah sihir yang menipu mata kita. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekuatan untuk menghidupkan dan mematikan manusia. Teknologi di masa itu sangatlah pesat, melebihi apa yang pernah dilihat oleh manusia sebelumnya. Dajjal memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk memperluas pengaruhnya. Dia menggunakan kecerdasan buatan dan robotika untuk menyebarkan ajarannya dengan cepat. Dengan satelit dan jaringan komunikasi yang canggih, setiap sudut bumi bisa menerima pesan-pesan fitnah dari Dajjal. Televisi, internet, dan ponsel pintar kini dipenuhi dengan propaganda yang memuja Dajjal sebagai penyelamat umat manusia. Orang-orang mulai menyebarkan berita bohong dan cerita tentang kehebatan Dajjal membuat semakin banyak yang terpedaya. Namun para ulama dan orang-orang yang kuat iman tetap mengingatkan, ini hanyalah fitnah yang telah diperingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan terjebak oleh teknologi dan keajaiban yang tampak di mata kalian.
Dajjal juga menggunakan teknologi ini untuk memonitor dan mengendalikan para pengikutnya. Mereka yang berani menolak ajarannya akan dipersulit hidupnya, bahkan dibunuh. Di beberapa wilayah, Dajjal membangun kota-kota megah yang hanya diperuntukkan bagi para pengikutnya. Sementara orang-orang yang tetap setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibiarkan hidup dalam kemiskinan dan kehancuran. Orang-orang yang lemah mulai bertanya-tanya, mengapa kita harus menderita sementara mereka yang mengikuti Dajjal hidup dalam kemewahan? Fitnah Dajjal begitu kuat sehingga banyak yang goyah imannya, tergoda oleh janji kemakmuran dan teknologi yang ditawarkannya. Namun hanya mereka yang teguh imannya yang mampu melihat bahwa semua ini hanyalah tipu daya yang menyesatkan, bahwa Dajjal sedang menyiapkan umat manusia untuk kehancuran yang lebih besar. Setelah 1 hari yang dirasakan seperti setahun penuh, datanglah hari kedua yang terasa seperti sebulan. Waktu berjalan lambat dan di masa ini fitnah Dajjal semakin kuat. Orang-orang yang masih bertahan dengan iman mereka mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Mereka hidup dalam ketakutan dan penderitaan, melihat bagaimana Dajjal menaklukkan dunia satu persatu. Hari ketiga datang dan terasa seperti sepekan penuh. Dajjal kini hampir menguasai seluruh bumi. Pengikutnya semakin banyak, dan umat Islam yang setia mulai terdesak. Mereka mencari perlindungan di tempat-tempat terpencil, berdoa agar Allah segera mengirimkan pertolongannya. Dalam hari-hari ini, Dajjal memperlihatkan kekuatannya yang paling mengerikan, mengendalikan alam semesta. Dia bisa memerintahkan matahari untuk terbit dari barat, membuat bintang-bintang berguguran, dan menyebabkan gempa bumi besar di seluruh dunia. Di tengah semua kekacauan ini, umat Islam yang masih setia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Mereka memperbanyak doa dan zikir, memohon agar Allah memberikan mereka kekuatan untuk melewati masa-masa fitnah ini. Namun, jumlah mereka semakin sedikit. Dajjal berhasil mempengaruhi sebagian besar umat manusia, menawarkan mereka kehidupan yang mudah dan penuh kenikmatan, sementara yang setia pada Allah harus hidup dalam penderitaan. Dajjal menjanjikan kekayaan, kesehatan, dan kebahagiaan, namun semua itu hanya sementara. Para pengikutnya menikmati segala kelebihan yang ia berikan, tetapi mereka tidak menyadari bahwa semua itu adalah tipuan. Di balik semua kenikmatan itu, mereka telah menyerahkan jiwa mereka kepada kejahatan yang paling besar. Dajjal dengan teknologi dan kekuatannya mampu mempengaruhi pikiran manusia, membuat mereka buta akan kebenaran. 313 orang soleh kumpul di Mekah sedang menunggu Imam Mahdi. Di tengah kekacauan yang merajalela, di saat dunia berada dalam cengkeraman fitnah yang luar biasa dari Dajjal, ada sebuah harapan yang mulai tumbuh di hati umat Islam yang masih setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah kabar menyebar secara diam-diam, berbisik di antara orang-orang yang beriman, bahwa Imam Mahdi akan segera muncul. Dia adalah sosok yang telah disebutkan dalam banyak hadis Nabi Muhammad SAW, seorang pemuda yang akan memimpin umat Islam melawan kezaliman dan menegakkan keadilan di akhir zaman. Namun Imam Mahdi belum muncul secara terbuka. Orang-orang yang mengetahui tanda-tandanya berkumpul di kota suci Mekah, menunggu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tahu bahwa Imam Mahdi akan datang dari garis keturunan Nabi Muhammad SAW dan akan dibayat oleh orang-orang pilihan. Di tengah hiruk pikuk dan kehancuran dunia, terkumpullah 313 orang soleh di sekitar Ka'bah di Masjidil Haram, Mekah. Mereka adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pasukan Imam Mahdi. Di antara mereka terdapat pemuda-pemuda terbaik dari seluruh penjuru dunia yang datang dengan hati penuh iman, meninggalkan keluarga dan harta benda mereka, menempuh perjalanan jauh hanya untuk memenuhi panggilan ini.
Setiap wajah mencerminkan ketulusan dan kekuatan iman, meskipun mereka datang dari latar belakang yang berbeda-beda, petani dari pedesaan, sarjana dari kota-kota besar, pejuang yang telah bertarung melawan kezaliman, dan ulama yang selama ini menyebarkan ilmu di tengah masyarakat. Mereka adalah sosok-sosok yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih karena ketakwaan, keberanian, dan kesetiaan mereka kepada Islam. Di tengah desakan kelaparan, kehancuran, dan ketakutan yang melanda dunia, mereka tetap tegar. Di saat banyak umat manusia tunduk pada tipu daya Dajjal, mereka tetap teguh dalam keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan pertolongannya. 313 orang ini tahu bahwa mereka akan menjadi bagian dari pasukan yang akan mengalahkan fitnah terbesar yang pernah ada. Di Mekah, suasana terasa khusyuk. Malam-malam dilalui dengan doa dan zikir, sementara siang hari diisi dengan persiapan batin dan fisik. Mereka tahu, saat Imam Mahdi muncul, tugas mereka bukanlah tugas yang mudah. Mereka akan menghadapi kekuatan besar dari Dajjal dan pengikutnya yang sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia dengan teknologi canggih dan tipu muslihat yang mengguncang iman. Namun mereka tidak gentar. Semua orang soleh ini memiliki keyakinan yang teguh bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang dan kemenangan ada di pihak mereka yang berjuang di jalannya. Dalam hati mereka hanya ada satu tujuan, menegakkan keadilan bersama Imam Mahdi dan mengembalikan dunia ke dalam tatanan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari mereka berdoa dengan khusyuk, memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memperlihatkan tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi. Mereka tahu waktu semakin dekat, tanda-tanda akhir zaman sudah jelas terlihat, dan Dajjal semakin memperkuat cengkeramannya atas dunia. Malam itu, di tengah ketenangan Masjidil Haram, para pemuda ini berkumpul di sekitar Ka'bah. Mereka duduk dalam lingkaran dengan kepala tertunduk, melafalkan doa dengan lirih. Suasana penuh ketegangan dan harapan. Mereka menunggu dengan sabar, percaya bahwa Imam Mahdi akan segera datang di hadapan mereka. Malam semakin larut, namun tidak ada satu pun dari mereka yang meninggalkan tempat itu. Mereka terus menunggu hingga tiba-tiba suara langkah kaki terdengar mendekat. Seorang pemuda berpenampilan sederhana namun memancarkan wibawa yang luar biasa muncul dari arah Ka'bah. Wajahnya penuh ketenangan dan matanya memancarkan cahaya iman yang kuat. Para pemuda yang berkumpul segera menyadari bahwa inilah sosok yang mereka tunggu-tunggu. Imam Mahdi telah tiba. Tidak ada keraguan sedikit pun di hati mereka. Hati mereka dipenuhi dengan kelegaan dan keyakinan bahwa inilah pemimpin yang akan membawa mereka keluar dari kegelapan dunia yang dipenuhi fitnah Dajjal. Satu persatu, 313 orang soleh ini mendekati Imam Mahdi, mengulurkan tangan mereka untuk membayat pemimpin yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hati yang penuh keyakinan, mereka bersumpah setia untuk berjuang di sisinya, siap mengorbankan jiwa dan raga demi menegakkan kebenaran di muka bumi. Demi Allah, ucap seorang pemuda dengan suara yang tegas, "Aku akan mengikuti setiap langkahmu, wahai Imam Mahdi. Aku akan berjuang bersama untuk menegakkan Islam dan melawan fitnah Dajjal." Setelah semua membayat Imam Mahdi, suasana hening sejenak. Di tengah keheningan itu, Imam Mahdi menatap para pengikutnya, lalu berkata, "Fitnah yang kita hadapi adalah yang terbesar dalam sejarah manusia. Namun, kita tidak akan gentar karena Allah bersama kita. Kalian adalah orang-orang pilihan, dan bersama-sama kita akan mengalahkan Dajjal." Para pemuda yang telah berkumpul ini merasa semangat yang luar biasa membakar hati mereka. Mereka tahu bahwa tugas yang menanti tidaklah mudah, tetapi mereka yakin bahwa kemenangan adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang bersabar dan berjuang di jalannya.
Setelah pembayatan tersebut, Imam Mahdi memimpin pasukannya dalam persiapan. Mereka tidak hanya mengasah kekuatan fisik, tetapi juga memperkuat ruhani mereka. Zikir dan doa selalu terlantun, sementara Imam Mahdi terus memberikan arahan dan bimbingan tentang bagaimana mereka akan menghadapi Dajjal. Dajjal, dengan teknologi yang luar biasa canggih, sedang menyiapkan serangan terakhirnya untuk menguasai seluruh dunia. Dia menyebarkan fitnahnya melalui media dan perangkat teknologi yang bahkan umat manusia belum sepenuhnya pahami. Namun para pengikut Imam Mahdi tahu bahwa kekuatan terbesar mereka bukanlah teknologi, melainkan iman yang teguh. Di seluruh dunia, berita tentang kemunculan Imam Mahdi mulai menyebar. Umat Islam yang masih beriman mendengar kabar ini dan mulai mencari cara untuk bergabung dengan pasukan Imam Mahdi. Namun perjalanan menuju Mekah tidaklah mudah. Dajjal telah menguasai banyak wilayah, dan para pengikutnya siap menghancurkan siapa saja yang menentang mereka. Ketika pasukan Imam Mahdi telah terbentuk, fitnah dari Dajjal semakin menggila. Dunia berada di ambang kehancuran total dengan peperangan, kelaparan, dan bencana alam yang melanda setiap sudut bumi. Para pengikut Dajjal semakin merajalela, menguasai wilayah demi wilayah dengan tipu daya yang menyesatkan. Namun Imam Mahdi dan pasukannya tetap teguh. Mereka bersiap untuk menghadapi perang terbesar yang belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Perang ini tidak hanya sekadar pertarungan fisik, tetapi juga pertarungan iman, di mana kebenaran dan kebatilan akan saling berhadapan dalam pertempuran akhir zaman. Dunia kini menunggu detik-detik menuju pertarungan terakhir antara Imam Mahdi dan Dajjal. Umat manusia terbelah menjadi dua, mereka yang mengikuti kebenaran dan mereka yang terperdaya oleh fitnah Dajjal. Masa-masa sulit telah tiba, namun kemenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pasti bagi mereka yang tetap berpegang teguh pada iman. Kecerdasan dan kehebatan teknologi di bawah Imam Mahdi. Di masa fitnah besar yang disebarkan oleh Dajjal, Imam Mahdi dan pengikutnya tidak hanya kuat dalam keimanan, tetapi juga memiliki kecerdasan luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mereka kemampuan untuk menciptakan teknologi dan senjata yang sangat canggih, setara bahkan lebih maju daripada teknologi yang digunakan oleh Dajjal dan pasukannya. Senjata-senjata ini dibuat bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk menegakkan keadilan dan melawan fitnah terbesar di dunia ini. Pasukan Imam Mahdi membangun pesawat tempur berkecepatan tinggi, drone-drone yang dilengkapi dengan senjata canggih, dan kendaraan lapis baja yang dapat melintasi medan apapun. Mereka juga mengembangkan peralatan komunikasi rahasia yang tidak dapat diakses oleh teknologi Dajjal, memungkinkan mereka untuk berkoordinasi secara efisien dalam peperangan. Semua teknologi ini dikembangkan oleh para pengikut Imam Mahdi yang, selain soleh, juga sangat jenius dan berinovasi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Peperangan pun berkecamuk dan pasukan Imam Mahdi selalu keluar sebagai pemenang berkat bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan takdir yang sudah tertulis sejak berabad-abad yang lalu. Setiap pertempuran yang mereka hadapi adalah pertempuran yang berat, karena Dajjal dan pengikutnya memiliki teknologi yang luar biasa canggih, serta kekuatan fitnah yang membuat orang-orang mudah tergoda untuk berpaling dari kebenaran. Namun Imam Mahdi selalu memimpin pasukannya dengan bijaksana. Dia memberikan strategi yang matang dan selalu memulai setiap pertempuran dengan doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kemenangan mereka adalah kemenangan iman, bukan hanya teknologi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan keberkahan kepada pasukan Imam Mahdi, sehingga meskipun jumlah mereka lebih sedikit dibandingkan pengikut Dajjal, mereka selalu berhasil memenangkan pertempuran.
Setelah melihat banyaknya kemenangan yang diraih oleh Imam Mahdi dan pasukannya, semakin banyak orang yang tadinya bersembunyi karena takut pada Dajjal, mulai berani keluar dan bergabung dengan pasukan Imam Mahdi. Mereka yang sebelumnya hidup dalam ketakutan akan bertemu Dajjal, sekarang merasa mendapatkan kekuatan dan keberanian setelah mengetahui bahwa Imam Mahdi adalah sosok yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang ini mulai percaya bahwa kemenangan di pihak yang benar sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring dengan bertambahnya pengikut Imam Mahdi, kekuatan mereka semakin besar. Ribuan umat Islam dari berbagai penjuru dunia mulai melakukan perjalanan menuju Mekah dan Madinah untuk membayat Imam Mahdi. Kota-kota suci ini sekarang menjadi benteng terakhir umat Islam yang melawan fitnah Dajjal. Di Mekah, pengikut Imam Mahdi terus bertambah, dan setiap harinya lebih banyak lagi orang-orang yang datang dengan semangat jihad dan tekad untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, perjalanan menuju Mekkah dan Madinah bukanlah perjalanan yang mudah. Banyak wilayah yang telah dikuasai oleh Dajjal dan pengikutnya. Mereka yang ingin bergabung dengan pasukan Imam Mahdi harus melewati medan perang, menghadapi tipu daya teknologi Dajjal, dan melawan segala bentuk fitnah yang datang dari berbagai arah. Dajjal tidak tinggal diam melihat pertumbuhan kekuatan Imam Mahdi. Dia menyadari bahwa pengikutnya mulai berkurang dan semakin banyak orang yang beralih kepada kebenaran. Oleh karena itu, Dajjal meningkatkan fitnahnya. Dia menggunakan teknologi canggih untuk menciptakan ilusi yang menyesatkan umat manusia. Makin banyak menghidupkan orang mati demi menambahkan pengikutnya, menurunkan hujan di tempat-tempat yang kering, dan melakukan berbagai keajaiban palsu yang membuat banyak orang tergoda untuk menjadi pengikutnya. Teknologi Dajjal sangat canggih dan mengerikan, dan dia dapat mengelilingi dunia dalam waktu yang sangat singkat, menggunakan pesawat-pesawat tempur yang jauh lebih cepat daripada teknologi masa kini. Dia memiliki armada militer yang dilengkapi dengan senjata paling modern dan menguasai teknologi kecerdasan buatan yang memungkinkan pengikutnya untuk memantau dan mengontrol masyarakat secara total. Namun, semua tipu daya dan teknologi Dajjal tidak dapat mengalahkan iman yang teguh dari Imam Mahdi dan pengikutnya. Setiap kali Dajjal mencoba menaklukkan wilayah yang berada di bawah kendali Imam Mahdi, pasukan Imam Mahdi selalu berhasil menggagalkan rencananya. Setiap peperangan adalah ujian keimanan, dan pasukan Imam Mahdi selalu menang berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pengikut Imam Mahdi semakin banyak, Dajjal merencanakan serangan besar-besaran. Dia mengumpulkan seluruh pasukannya dari seluruh penjuru dunia dan menuju ke Timur Tengah untuk melancarkan serangan terakhir dan mengakhiri perlawanan umat Islam. Pasukan Dajjal yang dipimpin oleh teknologi dan keajaiban palsu menyerbu wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Imam Mahdi. Pertempuran ini adalah pertempuran terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Seluruh dunia menyaksikan dengan napas tertahan ketika kedua pasukan berhadapan. Imam Mahdi memimpin pasukannya dengan penuh kebijaksanaan, memberikan arahan dan strategi yang jitu. Pasukannya, meskipun tidak sebanyak pasukan Dajjal, memiliki kekuatan iman yang luar biasa. Peperangan terjadi di darat, laut, dan udara. Pasukan Imam Mahdi menggunakan pesawat tempur canggih dan senjata-senjata mutakhir yang mereka kembangkan dengan kecerdasan dan inovasi yang luar biasa. Mereka melawan teknologi Dajjal dengan kecerdasan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Setiap peperangan dimenangkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pasukan Imam Mahdi selalu berjuang dengan semangat jihad di hati mereka. Pasukan Imam Mahdi tahu bahwa mereka bukan hanya bertempur untuk dunia ini, tetapi juga untuk akhirat. Setiap orang yang gugur di medan perang akan mendapatkan kemuliaan syahid, dan mereka yang tetap hidup akan terus berjuang hingga kemenangan Islam terwujud.
turunnya Nabi Isa alaihissalam dan tanda akhir dari fitnah Dajjal. Setelah peperangan demi peperangan dimenangkan oleh Imam Mahdi dan pengikutnya, Dajjal semakin marah dan kesal. Fitnahnya menyebar dengan cepat, namun keberhasilan pasukan Imam Mahdi menghalangi rencananya. Dajjal yang awalnya percaya diri akan kemenangannya, kini merasa terancam oleh kekuatan keimanan yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Dengan rasa kesal dan putus asa, Dajjal memutuskan untuk melancarkan serangan langsung kepada Imam Mahdi dan para pengikutnya secara tersembunyi. Dia ingin memimpin sendiri pasukan besar untuk menyerbu benteng pertahanan terakhir umat Islam di Mekah dan Madinah, berharap dapat menghancurkan perlawanan dan menegaskan dominasinya di seluruh dunia. Namun di saat Dajjal bersiap dengan strateginya, sebuah peristiwa besar terjadi. Seperti yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadits, Nabi Isa alaihissalam turun dari langit. Sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada seorang nabi pun antara aku dan Isa alaihissalam. Sesungguhnya ia benar-benar akan turun dari langit. Ketika kamu melihatnya, ketahuilah bahwa ia adalah seorang pria dengan tubuh berperawakan sedang dan kulit putih kemerah-merahan. Ia akan turun mengenakan 2 lapis pakaian yang dicelup berwarna merah, dan kepalanya terlihat seperti meneteskan air meskipun sebenarnya tidak basah." Hadits riwayat Abu Daud. Di tengah-tengah ketegangan dan fitnah besar, Nabi Isa alaihissalam muncul dari langit, membuat seluruh pasukan Imam Mahdi dan umat Islam tertegun dan bersujud penuh syukur. Nabi Isa alaihissalam turun dengan pakaian yang indah, berwarna merah, dengan tubuh yang kuat dan wajah yang bercahaya. Cahaya yang terpancar dari dirinya, bagaikan hujan rahmat yang menyapu keputusasaan umat Islam, mengangkat semangat mereka ke puncak tertinggi. Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi dengan misi mulia, yaitu menyerukan kepada manusia agar kembali mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memperbaiki kehidupan umat manusia, dan mengakhiri fitnah terbesar yang pernah ada, fitnah Dajjal. Setelah turun dari langit, hal pertama yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam adalah menunaikan salat. Namun yang menarik, Nabi Isa alaihissalam tidak mengambil alih kepemimpinan salat, melainkan menjadi makmum di belakang Imam Mahdi. Ini adalah tanda penghormatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Isa alaihissalam meskipun merupakan salah satu nabi besar, tetap menghormati kepemimpinan Imam Mahdi sebagai pemimpin akhir zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sekelompok dari umatku akan terus berperang demi kebenaran secara terang-terangan hingga hari kiamat. Saat Isa bin Maryam turun, pemimpin mereka Al-Mahdi akan berkata, 'Datanglah dan pimpinlah solat kami.' Namun Nabi Isa alaihissalam akan menjawab, 'Tidak, sesungguhnya sebagian dari kalian adalah pemimpin bagi sebagian yang lain, sebagai kehormatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat ini, umat Islam." Hadits riwayat Muslim dan Ahmad. Dalam hadits yang lain, dijelaskan bahwa ketika Nabi Isa alaihissalam turun dan mendapati umat Islam siap untuk melaksanakan salat, panggilan salat dikumandangkan. Para sahabat dan pengikut Imam Mahdi menatap Nabi Isa alaihissalam dengan penuh harapan, ingin melihatnya memimpin salat. Namun Nabi Isa alaihissalam dengan rendah hati menolak. Tiba-tiba Nabi Isa alaihissalam sudah berada di antara mereka dan panggilan salat dikumandangkan. Kemudian seseorang berkata kepadanya, "Majulah dan pimpinlah salat, wahai Nabi Allah." Isa menjawab, "Biarlah pemimpin kalian yang maju dan mengimami salat." Hadits riwayat Muslim dan Ahmad. Nabi Isa alaihissalam membiarkan Imam Mahdi memimpin salat karena kemuliaan dan kehormatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Imam Mahdi sebagai pemimpin umat Islam di akhir zaman.
Momen Nabi Isa alaihissalam menjadi makmum di belakang Imam Mahdi adalah momen yang monumental. Itu bukan hanya simbol keharmonisan dan persatuan, tetapi juga bukti nyata kebenaran janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah disampaikan berabad-abad sebelumnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kehadiran Nabi Isa alaihissalam memberikan semangat baru kepada umat Islam di seluruh dunia. Kini mereka tidak hanya memiliki Imam Mahdi sebagai pemimpin, tetapi juga Nabi Isa alaihissalam yang mendukung mereka. Fitnah Dajjal semakin mendekati akhir, karena dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam, seperti yang telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Dajjal akan segera ditaklukkan. Di sisi lain, Dajjal merasakan ketakutan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Turunnya Nabi Isa alaihissalam menjadi tanda bagi seluruh umat manusia bahwa akhir dari fitnahnya sudah dekat. Dengan sisa kekuatan yang dimilikinya, Dajjal mencoba melancarkan serangan terakhir. Dia berusaha mengumpulkan seluruh pasukannya untuk menyerang Mekah dan Madinah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kedua kota suci tersebut. Teknologi canggih yang dikuasai oleh pengikut Dajjal kini tidak lagi cukup untuk menghadapi kekuatan iman yang dipimpin oleh Imam Mahdi dan didukung oleh Nabi Isa alaihissalam. Pasukan Dajjal mulai terpecah dan banyak yang beralih kepada kebenaran setelah melihat kekalahan berulang kali. Dalam pertempuran terakhir, Nabi Isa alaihissalam memimpin umat Islam untuk menghadapi Dajjal secara langsung. Pasukan Imam Mahdi yang semakin bertambah kini bersiap untuk melancarkan serangan besar. Namun Nabi Isa alaihissalam mengetahui bahwa takdir Dajjal sudah ditentukan. Dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal, mengakhiri fitnah terbesar yang pernah ada di dunia ini. Setelah Dajjal beserta pasukannya terbunuh, kedamaian mulai kembali di bumi. Umat Islam merayakan kemenangan, tetapi kemenangan ini tidak diraih hanya dengan teknologi atau kekuatan fisik. Kemenangan ini adalah kemenangan iman, kemenangan mereka yang bertahan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun harus menghadapi cobaan dan fitnah yang luar biasa. Dengan terbunuhnya Dajjal, umat Islam memasuki era kedamaian di bawah kepemimpinan Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi. Dunia yang sebelumnya hancur oleh fitnah dan peperangan, kini kembali damai dan penuh berkah. Nabi Isa alaihissalam menyerukan kepada seluruh umat manusia untuk kembali kepada ajaran Tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peperangan terakhir telah dimenangkan, dan umat Islam kini hidup dalam keadilan dan kesejahteraan, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berabad-abad yang lalu. Sesuai dengan tugas yang diamanahkan kepadanya, Nabi Isa alaihissalam menghancurkan salib di seluruh penjuru dunia. Hal ini menandakan berakhirnya penyembahan yang salah dan dimulainya kembalinya umat manusia kepada ajaran Tauhid yang lurus, sebagaimana yang disampaikan oleh semua Nabi Allah sebelumnya. Dengan menghancurkan salib, Nabi Isa alaihissalam meluruskan kembali pemahaman yang salah bahwa dirinya disalib dan meninggal di kayu salib. Dia memperjelas bahwa dirinya adalah seorang hamba Allah, bukan Tuhan atau anak Tuhan, dan bahwa penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya jalan yang benar. Nabi Isa alaihissalam juga membunuh babi yang selama ini menjadi simbol perlawanan terhadap ajaran Tauhid. Dengan membunuh babi, larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hewan tersebut ditegakkan kembali dengan tegas. Hal ini menjadi tanda bagi seluruh dunia bahwa aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh dipermainkan, dan bahwa ajaran Islam kini tegak berdiri sebagai satu-satunya kebenaran yang diakui. Setelah tindakan-tindakan tersebut, Nabi Isa alaihissalam membebaskan pajak yang selama ini memberatkan umat manusia. Di masanya, ekonomi yang dikuasai oleh kekuatan-kekuatan zalim telah memberatkan banyak orang dengan pajak yang tinggi dan tidak adil. Nabi Isa alaihissalam membebaskan pajak sebagai bentuk keadilan sosial
dan penghapusan beban yang selama ini menindas masyarakat. Dengan kepemimpinan yang adil dan penuh rahmat, Nabi Isa alaihissalam menyerukan kepada umat manusia agar memeluk agama Islam yang merupakan penyempurna dari ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Nabi Isa alaihissalam mengajak umat Yahudi, Nasrani, dan seluruh umat manusia yang tersesat dalam berbagai aliran dan agama-agama palsu untuk kembali kepada kebenaran tauhid. Banyak yang akhirnya memeluk Islam karena kebijaksanaan dan kekuatan bukti yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam tidak terbantahkan. Kisah selanjutnya akan mengulas tentang kemunculan Ya'juj dan Ma'juj. Bagaimana menurut sahabat umat muslim? Apakah kisah ini perlu dilanjutkan? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sumber referensi untuk pembahasan ini saya kembangkan dari ceramah Ustadz Khalid Basalamah dengan judul Fase Munculnya Dajjal. Sahabat umat muslim bisa menontonnya melalui beberapa channel yang telah mengunggah video dakwah tersebut. Ingatlah, memahami tanda-tanda akhir zaman adalah upaya untuk memperkuat keimanan dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa diberi petunjuk dan kekuatan untuk menjalani hidup di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang neraka. Aspek apa saja yang terkait dengan neraka yang akan kita bahas? Berikut di antaranya. 1. Tubuhnya ahli neraka. 2. Hodohnya ahli neraka. 3. Pakaian ahli neraka. 4. Makanan ahli neraka. 5. Minuman ahli neraka. 6. Tingkatan neraka. 7. Jeritan dan tangisan ahli neraka. Dalam pembahasan ini, kami akan mengungkapkan pelajaran berharga dari Al-Quran dan Hadits, serta memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kita sebagai umat muslim. Mari kita bersama-sama memahami, merenungkan, dan mengambil pelajaran dari tema yang sangat penting ini. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan setiap konten terbaru yang kami bagikan. Bismillah, mari kita mulai. Tubuhnya ahli neraka. Sabda baginda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, jarak antara kedua-dua bahu seorang kafir di neraka sejauh perjalanan 3 hari bagi seorang yang menaiki kendaraan yang berlari cepat. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah. Dalam hadits Al-Tirmizi daripada Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, gigi geraham seorang kafir pada hari kiamat sebesar gunung Uhud, pahanya sebesar gunung Al-Baidah, dan tempat duduk di neraka seluas perjalanan 3 hari ke Al-Rabazah. Al-Rabazah adalah sebuah tempat yang terletak 3 batu dari Madinah. Ini menunjukkan bahwa anggota tubuh orang kafir di neraka menjadi sangat besar dan lebar. Demikianlah balasan yang akan diterima setiap anggota tubuh manusia yang sudah biasa melakukan maksiat serta tidak mengindahkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga lidah manusia. Ia anggota tubuh yang paling sering digunakan untuk mengingkari dan mempersendakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga selalu digunakan untuk menghina orang beriman yang berusaha menjaga diri dan kehormatannya daripada noda dan dosa. Daripada Abdullah bin Amr, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya orang kafir akan menyeret lidahnya sepanjang 1 atau 2 farsak. Lidah itu diinjak-injak oleh manusia-manusia yang lain. Riwayat Al-Tirmizi. Para ulama berkata bahwa tubuh ahli neraka ini
dibesarkan agar kepedihan siksa yang mereka rasakan terus bertambah setiap waktu. Semakin luas dan lebar permukaan badan yang disiksa, semakin banyak siksaan yang boleh ditimpa kepadanya. Dan semakin banyak siksaan yang menimpa, semakin tinggi darjah kesakitan yang akan mereka rasakan. Hodohnya ahli neraka. Selain tubuh mereka menjadi sangat besar, penampilan mereka juga sangat buruk. Sekali api neraka menyambar, tidak tersisa lagi daging yang membalut tulang. Kulit dan daging berguguran, sehingga mereka berubah menjadi makhluk yang sangat buruk. Nauzubillah. Akan terjadi apa yang Allah beritakan dalam mafhum firman-Nya. Muka mereka dibakar oleh api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat kalihun. Surah Al-Mu'min 23, 104. Dalam Sunan Al-Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mentafsir lafaz kalihun ini dengan sabda yang bermaksud, wajah mereka dibakar dengan api, maka bibir bagian atas mereka menjulur hingga ke lehernya, dan bibir bagian bawah mereka menjulur hingga menyentuh tali pusatnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita daripada siksa neraka. Pada saat ini kita telah dapat membayangkan manusia yang penampilannya begitu mempesona di layar TV kini berubah menjadi makhluk yang buruk rupa. Perawatan kecantikan yang menghabiskan jutaan rupiah di dunia ini tidak dapat menangkis bahaya api neraka sedikit pun. Abi Al-Dunya meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr, andai seorang ahli neraka dikeluarkan ke dunia pada saat ini, niscaya penduduk dunia akan mati karena kebodohan rupa dan baunya yang busuk. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini lalu menangis terisak-isak. Oleh sebab itu, jangan iri hati kepada golongan ini. Jangan juga jadikan mereka teladan kita dalam menjalani kehidupan. Demi Allah, andai kita melihat keadaan mereka di neraka kelak, kita akan rasa sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana tidak menjadikan kita seperti mereka. Pakaian ahli neraka. Tidak terkecuali pakaian, perhiasan, dan tempat tinggal mewah yang mereka nikmati pada saat ini. Semua itu akan berganti dengan pakaian yang dibuat daripada api. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang bermaksud, pakaian ahli neraka adalah pelangkin tar yang sangat panas. Surah Ibrahim 14:50. Sudah tidak ada lagi fashion yang selama ini digunakan dan dipakai. Sebaliknya, hanya api yang akan menjadi lantai, atap, dan kediaman mereka selama-lamanya. Api juga akan menjadi tempat tidur dan kursi mereka yang mencoba melepaskan penat berdiri. Tidak terbayang siksaan yang mereka rasakan pada saat itu. Sebiji bara api yang diletakkan atas tapak kaki. Panasnya terasa hingga ke otak sampai mendidih. Berkata Wahb bin Munabbih, sesungguhnya ahli neraka yang benar-benar ahlinya, mereka tidak akan merasakan istirahat, hanya kesakitan dan maut di dalamnya. Setiap saat mereka berjalan di atas api dan duduk pun di atas api. Minuman mereka ialah nanah dan darah ahli neraka. Makanan mereka buah zakum yang dibuat daripada api dan tembaga yang sangat panas. Riwayat Al-Hafuz Ibnu Abi Al-Dunya dalam kitab Sifat Al-Nar. Makanan ahli neraka. 1. Zakum. Rupa zakum ini sangat buruk seolah-olah kepala syaitan dan berasal dari pokok yang keluar dari dasar neraka. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, ingatlah, sesungguhnya pokok zakum, buahnya menjadi makanan bagi orang yang berdosa untuk ahli neraka. Makanan ini pula panas seperti tembaga cair, mendidih dalam perut, seperti mendidihnya air yang meluap-luap panasnya. Surah Ad-Dukhan 44, 43, 46. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, manakah yang lebih baik,
limpah kurniaan yang diberitahukan itu atau pokok zakum. Sesungguhnya kami jadikan pokok zakum itu satu ujian bagi orang-orang yang zalim di dunia dan azab siksa bagi mereka di akhirat. Sebenarnya ia sebatang pohon yang tumbuh di dasar neraka yang marak menjulang. Buahnya seolah-olah kepala syaitan-syaitan. Maka sudah tentu mereka akan makan dari buahnya, sekalipun pahit dan busuk, sehingga mereka memenuhi perut darinya. Kemudian, sesungguhnya mereka akan memperoleh lagi selain itu, satu minuman campuran dari air panas yang menggelegak. Setelah mereka minum, maka tempat kembali mereka tetaplah ke dalam neraka yang menjulang-julang. Surah As-Saffat 37 hingga 68. 2. Dari pokok berduri yang tidak menggemukkan dan tidak membuat kenyang bagi setiap penghuni neraka yang memakannya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, tiada makanan bagi mereka di situ selain dari pokok-pokok yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula dapat menghilangkan sedikit kelaparan pun. Surah Al-Ghasiyah 88. 3. Gislin darah dan nanah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, dan tidak ada makanan baginya melainkan dari air danur. Surah Al-Haqqah 69, 36. 4. Zigusah makanan yang menyumbat di kerongkongan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, serta makanan yang menjadikan pemakannya tercekik dan azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Surah Al-Muzammil 73, 13. Minuman ahli neraka. 1. Hamim. Minuman yang sangat panas sehingga usus-usus bisa terpotong. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, sifat surga yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa ialah seperti berikut. Ada padanya beberapa sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya, dan beberapa sungai dari susu yang tidak berubah rasanya, serta beberapa sungai dari arak yang lezat bagi orang-orang yang meminumnya, dan juga beberapa sungai dari madu yang suci bersih. Dan ada pula untuk mereka di sana segala jenis buah-buahan, serta keberadaan dari Tuhan mereka. Adakah orang-orang yang tinggal kekal di dalam surga yang sedemikian itu, keadaannya sama seperti orang-orang yang tinggal kekal di dalam neraka, dan diberi minum dari air yang menggelegak, sehingga menjadikan isi perut mereka hancur? Sudah tentu tidak sama. Surah Muhammad 47, 15. 2. Gasak. Gasak ini merupakan cairan nanah yang mengalir dari kulit ahli neraka. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, ini sejenis azab siksa, maka hendaklah mereka merasainya, air panas yang menggelegak dan air danur yang mengalir untuk minuman mereka. Surah Sa'ad 38, 57. 3. Sadid air nanah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, di belakangnya disediakan neraka Jahannam, dan ia akan diberi minum dari air danur yang keluar dari tubuh ahli neraka. Surah Ibrahim 14-16. Muhl, kotoran minyak yang menggelegak. Firman Allah yang bermaksud, makanan ini pula panas, seperti tembaga cair, mendidih dalam perut, seperti mendidihnya air yang meluap-luap panasnya. Surah Ad-Dukhan 44-46. Nama-nama neraka, dosa-dosa, dan calon penghuninya. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang-orang zalim tersebut kelak akan kekal terbakar di neraka. Di neraka, berbagai jenis siksaan akan dirasakan oleh umat manusia sebagai penebus dosa. Neraka sendiri mempunyai tingkatan dan kategorinya masing-masing berdasarkan pada perbuatan dosa yang dilakukan. Al-Quran menyebutkan bahwa ada 8 nama-nama neraka
beserta dengan tingkatannya. Berikut ini nama-nama neraka, dosa-dosa, dan calon penghuninya. Dikutip melalui buku berjudul Agar Pintu Surga Terbuka. Untukmu ditulis oleh Haidar Musyafa. Berikut ini ke-8 nama-nama neraka. 1. Neraka Jahannam. Neraka Jahannam adalah salah satu nama neraka yang sudah tidak asing lagi terdengar. Neraka Jahannam menduduki tingkatan pertama atau tingkatan yang paling atas dari neraka. Neraka Jahannam akan digunakan oleh umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senang melakukan maksiat atau dosa besar, namun tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang berada di neraka ini akan disiksa sesuai dengan banyaknya dosa selama di dunia. Tak hanya itu, calon penghuni neraka Jahannam adalah orang-orang yang durhaka, munafik, kafir, dan selalu mengabaikan perintah dari Allah, seperti yang diriwayatkan dalam surat At-Taubah ayat 68. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam orang-orang yang munafik baik laki-laki dan perempuan serta orang-orang kafir dengan neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat mereka. Bagi mereka azab yang kekal. 2. Neraka Sakar. Neraka Sakar adalah neraka yang diciptakan khusus bagi orang-orang yang tidak mengerjakan sholat, orang yang suka membicarakan keburukan orang lain, orang yang mendustakan hari pembalasan, dan orang-orang yang tidak menyantuni orang miskin padahal mampu. Neraka Sakar juga menjadi tempat kembali bagi orang-orang tersesat dan berdosa. Hal ini disebutkan dalam surat Al-Mudatsir ayat 42-43. Artinya, apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakar? Lalu mereka menjawabnya, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Yang 3. Neraka Huthamah. Neraka Huthamah adalah neraka yang diciptakan untuk orang-orang yang senang bergibah dan mengumpat. Selain itu, calon penghuni dari neraka ini juga orang-orang yang suka mengadu domba dan orang-orang yang terlena dengan kekayaan yang sedang mereka miliki. Orang-orang ini menganggap bahwa harta adalah segalanya. Padahal harta ini tidak berguna di akhirat jika tidak digunakan untuk perbuatan baik. Hal ini disebutkan dalam surat Al-Humazah ayat 1-9. Sungguh celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitungnya, dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, pastilah dia akan dilemparkan ke dalam neraka Huthamah. Dan tahukah kamu apakah neraka Huthamah itu? Yaitu api Allah yang dinyalakan dan membakar sampai ke hati. Sungguh, api tersebut ditutup rapat atas diri mereka, sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. 4. Neraka Jahim. Neraka Jahim adalah neraka yang digunakan untuk menyiksa orang-orang musyrik atau yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Neraka Jahim memiliki api yang menyala-nyala dan melahap. Hal ini disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 91, artinya, dan kemudian diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat. 5. Neraka Laza. Laza diartikan sebagai menyala-nyala. Ini artinya neraka Laza adalah neraka dengan api, menyala-nyala dan berkobar. Neraka Laza calon penghuninya adalah orang-orang yang mendustakan kebenaran, berpaling dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengikuti jejak setan. Orang-orang ini adalah golongan orang paling celaka yang ada pada penghujung hidupnya. Ini disebutkan pada surat Al-Lail ayat 12-16 yang berbunyi, sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk, dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia, maka kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala.
Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. 6. Neraka Haviyah atau neraka Wail. Neraka Haviyah atau Wail adalah neraka tingkatan ke-6. Neraka Haviyah dikenal dengan tempat penderitaan terdalam. Calon penghuni dari neraka ini adalah orang-orang yang berbuat curang dalam mengukur dan menimbang urusan dunia, atau biasa dikenal dengan pedagang culas. Dagangan mereka kelak akan dibakar dan dimasukkan dalam perut sebagai azab atas perbuatan yang sudah mereka lakukan selama ini. Nama dari neraka Wail disebutkan dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1-3. Artinya, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. 7. Neraka Sair. Neraka Sair adalah tingkatan neraka selanjutnya. Neraka Sair menjadi seburuk-buruknya tempat untuk kembali. Calon penghuni neraka Sair adalah orang-orang yang mengabaikan peringatan, membantah tentang Allah tanpa memiliki ilmu pengetahuan, dan mereka yang menjadi pengikut setan. Selain itu, neraka ini juga dihuni oleh orang-orang yang semasa hidupnya berbuat zalim, yakni dengan memakan harta anak yatim. Neraka Sair juga menjadi tempat bagi orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menentang dakwah dari para nabi serta rasul. Hal ini disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 64-65. Artinya, sesungguhnya Allah melaknati orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala, neraka. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak memperoleh seorang pelindung pun dan tidak pula seorang penolong. 8. Neraka Hawiyah. Neraka Hawiyah adalah neraka yang ada di tingkat terakhir atau paling bawah. Neraka Hawiyah digambarkan sebagai jurang yang gelap dan dalam. Calon penghuni dari neraka Hawiyah adalah orang yang memiliki sifat munafik semasa hidupnya. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebutkan bahwa orang munafik akan ditempatkan pada tingkatan terbawah. Hal ini disebutkan pada surat Al-Qariyah ayat 8-11 yang berbunyi. Artinya, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Jeritan dan tangisan ahli neraka. Orang yang dahulunya sangat sombong dan angkuh ini akan terus menjerit kesakitan tanpa henti. Mereka meraung, menjerit, meratap, merintih, dan menangis tanpa ada sesiapapun yang mempedulikan mereka. Semua ini tidak akan terjadi andai mereka pernah menangis di dunia karena menyesali dosa-dosanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bermaksud, ahli neraka akan melepaskan tangisan dan jeritannya sehingga kering air mata mereka. Mereka lalu menagis air mata darah sehingga meninggalkan kesan di wajah mereka seperti parit-parit. Andai sebuah bahtera dilayarkan di atasnya, nescaya ia akan berlayar. Riwayat Ibnu Majah. Sungguh rugi orang yang memiliki rupa yang cantik, namun tidak menghiasi kecantikannya dengan iman. Sungguh rugi orang yang diciptakan dengan rupa yang tampan, namun tidak pernah membasuh mukanya dengan air mata taubat. Rugilah orang membeli neraka dengan kenikmatan sesaat. Kenikmatan yang ditawarkan hawa nafsu akan berakhir dengan segera. Sementara azab neraka tidak akan berakhir selama-lamanya. Jagalah dirimu daripada api neraka.
Daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu katanya, suatu hari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menceritakan mengenai siksa neraka. Baginda lalu memalingkan wajahnya sambil berlindung kepada Allah daripada api neraka. Baginda lalu kembali menyebutkan neraka. Baginda kembali memalingkan wajahnya sambil berlindung kepada Allah daripada siksa neraka. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, jagalah dirimu daripada api neraka, walau hanya dengan memberikan sedekah sebesar setengah biji kurma. Sesiapa yang tidak memilikinya, maka ucapkanlah kata-kata yang baik. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Semoga kita selalu menjaga diri kita, orang tua kita, anak-anak kita, guru-guru kita, dan semua orang yang kita sayangi daripada siksaan api neraka. Bagaimana pendapat kalian? Tuliskan di kolom komentar. Jika suka dengan pembahasan kali ini, kasih like dan subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.